Hai guys, welcome back to RL Chess. Terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas permainan spesial dari Magnus Carlsen melawan Fabiano Caruana dari ajang Norway Chess 2025. Akhirnya Magnus Carlsen udah nggak ngambek lagi nih main catur klasik. Karena game ini diselesaikan lewat permainan catur klasik. Buat teman-teman yang belum tahu, dua game sebelumnya Magnus Carlsen selalu selesaikan permainan di Norway Chess selalu dengan Armageddon game. Jadi, wah, langsung aja lah kita bahas gamenya guys. Jangan lupa diklik tombol like-nya dulu, di-share dan di-subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Yang lebih penting lagi, kalau kalian mau jago main catur, jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess atau gabung ke kelas gue atau kelas privat gue RL Chess Academy. Karena akan langsung dilatih oleh gue guys. Magnus Carlsen pegang bow putih, bermain dengan langkah D4, dijawab oleh Caruana D5, putih C4, hitam E6. Putih G3, hitam kuda ke petak F6, putih bishop ke petak G2, hitam bishop ke petak E7, putih kuda ke petak F3, hitam lanjutkan dengan rokade, putih lanjutkan dengan rokade. Nah, ini adalah teori andalannya Magnus Carlsen, teori atau pembukaan ya, yaitu pembukaan Katalan. Jadi Magnus Carlsen sebagai pemain putih mengorbankan pion di petak C4. Hitam memiliki berbagai jawaban nih teman-teman, gak cuma makan pion C4 aja karena pionnya gratis, tapi juga biasanya akan mainkan langkah B6. Tapi Caruana di sini memilih makan pion C4, artinya variasi klasikal guys. Kenapa sih Magnus Carlsen ngasih pion di petak C4? Ya dia mau setup dua pion center nih. Ya jadi ibaratnya dalam permainan catur kalau Grandmaster main, kenapa dia mengorbankan pion atau mengorbankan kuda? Pasti ada keuntungan yang pengen dia dapetin, baik materi atau posisi. Ya, teman-teman gak salah lihat ya, ini format catur klasiknya adalah 2 jam untuk 40 langkah pertama dan ada bonus waktu 10 detik setelah langkah ke-41. Putih mainkan langkah queen ke petak C2, hitam menjawab dengan langkah A6. Bukannya langsung ambil pion balik ya, tapi Magnus Carlsen mainkan benteng ke petak D1. Caruana kemudian menjaga pion C4 dengan B5. Magnus Carlsen mainkan langkah menyerang dengan kuda ke petak E5, mengaktifkan gajah Fianchetto. Kemudian hitam kuda ke petak D5, putih B3. Mendobrak rantai pion ini guys. Hitam pion makan pion, dimakan balik dengan pion. Kemudian hitam mainkan bishop ke petak B7. Apa jawaban putih berikutnya? Putih mainkan langkah bishop ke petak A3. Kenapa putih menawarkan pertukaran bishop? Sepertinya putih ingin mengambil petak kosong yaitu petak C5 nih. Karena di sini masih ada bishop ya. Nanti biasanya manuver putih itu kuda D3, kuda C5 guys. Hitam mau menukar bishop tapi di petak D6. Jadi cerdik juga nih Caruana. Kalau dimakan nanti dia bakal makan dengan pion, memperbaiki struktur pion. Putih manuver kuda ke petak D3, hitam kuda ke petak D7. Pion center akhirnya dimainkan oleh Magnus dengan mengancam kuda. Pertukaran bishop dilakukan. Kemudian makan lagi dengan benteng. Kuda mundur ke petak F6. Langkah ke-16 putih kuda D2 menjaga pion. Hitam mainkan langkah A5. Kemudian diancam langsung dengan teknik baterai. Dua benteng di jalur yang sama. Ya, C6 untuk menjaga pion, tapi bishopnya nanti kurang bagus. Akhirnya Caruana sacrifice balik pion dengan C5. Magnus menerima dengan pion. Kemudian hitam queen ke petak C7. Magnus mainkan langkah B4. Pertukaran pion dilakukan. Akhirnya pertukaran benteng di petak A8 tidak bisa dicegah, benteng makan benteng. Tapi tidak semua benteng mau ditukar oleh Magnus ternyata. Magnus mainkan benteng C1, menjaga pion C5. Ancamannya adalah garpuan dengan pion C6, hitam langsung benteng C8. Putih menggeser queen ke petak B2, mau mengambil pion B4, hitam mainkan langkah H6. Ya nggak mau jaga lagi ya. Kalau misalkan queen ke petak A5 juga ya kayak buang-buang langkah, akan memperbaiki posisi putih juga. Ya dengan kuda ke petak B3, kalau misalkan dia let's say balik lagi queen ke petak C7, kemudian kuda D4, wah jadi aktif banget putihnya. Akhirnya H6 dimainkan oleh Caruana, putih makan pion di petak B4 dengan queen, bishop C6 menjaga pion, kemudian queen balik lagi petak B2, hitam benteng ke petak A8, putih kuda ke petak B4, kemudian hitam kuda ke petak E5, F4 dimainkan, dan kemudian kuda C4.
Pertukaran kuda dilakukan, dimakan balik dengan pion. Kuda makan bishop, menteri makan kuda, benteng makan pion C4. Di langkah ke-29, Magnus Carlsen malah balik unggul dengan 1 pion. Dan memiliki pion bebas di petak C5. Hitam benteng ke petak C8, putih E5. Kuda menutup ancaman queen. Kemudian putih F5. Ya. Apabila dimakan jelas tujuannya mau mengambil keuntungan dari ikatan bishop di petak G2 ini. Ya, menteri ke petak D4, benteng ke petak D8, dan kemudian benteng C2 akan disetup dengan benteng D2. Kena kudanya. Ya let's say dia menteri ke petak B5 nggak masalah ya. Benteng ke petak D2. Ngikat bentengnya. Hitam jelas gak mau, dia mainkan langkah tepat. Menteri ke petak 6 mengancam benteng, benteng mundur. Kemudian hitam menteri ke petak A7, ancam pion. Pertukaran pion pada petak E6 dilakukan, dimakan dulu ya. Kalau dia makan benteng C5 maka makan pion F7 ya. Gak bisa dimakan nih guys, kalau dimakan ada queen ke petak F2. Ya. Jadi memang harus makan pion E6, kemudian bishop makan kuda, dimakan lagi. Jadi Magnus Carlsen menuju endgame dengan andalannya yaitu pion bebas guys. Queen D4, queen ke petak D7, King G2, kemudian Queen C6, kemudian H4, Raja ke petak H8, Putih benteng C2, Raja ke petak G8, Pion H5, kemudian Raja H8, Putih Raja H3, Raja ke petak G8, Putih Raja H2, Hitam Menteri E6. Ya, langkah ke-42, benteng D2 mengancam pion D5, dijaga lagi benteng D8, Putih Raja G2, Hitam Menteri C6. Wah, kalau kita udah bingung ya main endgame seperti ini, gimana nih caranya biar ada progres buat putih. Tapi inilah Magnus Carlsen ya, kalau dia lagi serius banget, waduh. Dia telaten banget teman-teman kalau di endgame ya. Kalau Grandmaster lain mungkin udah males nih. Benteng D1, menteri ke petak A6, benteng E1, kemudian menteri ke petak E6, benteng B1, menteri ke petak F5, benteng ke petak B2, akhirnya Caruana blunder juga. Menteri makan pion H5. Ya harusnya Caruana di sini bukan menteri makan H5 ya, tapi balik lagi menteri D7. Nggak boleh membiarkan pion C-nya ini bebas guys. Makin maju akhirnya. Putih menemukan langkah yang tepat C6. Raja ke petak H7. Kemudian pion E6 maju. Kemudian menteri G6. Benteng ke petak E2. Benteng ke petak A8. Putih dapatkan pion di petak D5. Benteng mengancam pion G3. Ya, tapi putih punya jawaban terakhir yaitu queen ke petak E4, langkah ke-52. 52 akhirnya Fabiano Caruana menyerah. Ya gimana nggak menyerah ya, ini sama aja dipaksa tukar menteri ya. Walaupun dia mendapatkan pion G3, ini nggak bisa dimakan queen ya. Karena pin apabila benteng G3 maka raja geser aja, selesai. Gimana tuh jagain ini nih, dua unyil yang bakal promosi. Nah ini nggak bisa guys. Ya harusnya tadi bukan menteri H5 ya. Jadi satu kesalahan di endgame memang akan sangat fatal. Harusnya menteri ke petak D2 atau menteri E6. Ya apabila menteri ke petak D7 ya tetap putih akan memiliki progres dengan G4. Tapi kan dari tadi Magnus juga bingung nih mau jalan G4 atau enggak gitu. Inilah yang terjadi teman-teman. Akhirnya berkat kemenangan ini Magnus Carlsen kembali mendapatkan 3 poin penting. Dan kembali mimpin klasemen dengan 15 poin, diikuti Gukesh Domaraju. Ya hasil dari babak kemarin ya. Gukesh menang melawan Wei ya, dengan menempel beda setengah poin. Hikaru Nakamura 13 poin, Caruana 12,5, Arjun 11,5, dan Wei 8. Nah ini babak berikutnya akan sangat menarik ya. Arjun akan melawan Magnus Carlsen, Caruana melawan Gukesh, Wei melawan Hikaru Nakamura. Totalnya akan ada 12 babak. Siapa yang ujungnya akan jadi juara? Coba komen siapa jagoan kalian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mohon maaf aku tidak live tadi malam karena ya ada timnas Indonesia guys. Kita ketemu di video berikutnya.